Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Mas Restu Wiraatmaja. Kelanjutan 15 tahun setelah terjadinya tragedi Ngipri Ketek, pesugihan keluarga Ningrat. Buat teman-teman yang belum menyimak pesugihan keluarga Ningrat, teman-teman bisa lihat di link deskripsi ya, linknya ya, atau di pojok layar kanan atas. Dan mari kita mulai. Sidanyang Lembah Jengges, Trah Timur Artonegoro. Lima 15 tahun setelah kejadian tragedi Ngipri Ketek, aku bersama dengan keluarga menempati sebuah tempat yang jarak dan lokasinya tidak terlalu jauh dengan rumah dari keluarga Ningrat. Semenjak kejadian tersebut, bapak dan juga ibu sangat menjagaku dan juga Mas Rahardian. Katanya, semua memang akan berakhir, akan tetapi bekas dan dendam masih saja tersulut di dalam dada orang-orang yang membenci keluargaku. Dan tepat saat itulah, hal yang tidak pernah kusangka-sangka terjadi begitu cepat. Saat dimana usiaku sudah merambah ke masa remaja, aku diminta oleh kedua orang tuaku untuk menjalankan sebuah ritual khusus. Ritual ini dipergunakan untuk berjaga-jaga jika ada dan tiadanya kejadian yang sama itu akan terjadi. Bulan Suro. Langit tidak seperti biasanya menampakkan wajah muramnya di pagi hari. Aku bergegas untuk berangkat sekolah karena memang sudah waktunya untuk menuju ke sekolah. Usiaku sekarang adalah 15 tahun dan jarakku dengan Mas Rahardian tidak terlalu jauh. Kami berdua memang sangat akrab. Hampir setiap waktu kami bersama untuk mengerjakan masing-masing permasalahan kita secara musyawarah. Bapak dan ibu mengajarkan kami berdua untuk saling tolong-menolong karena memang pekerjaan bapak juga sebagai seorang tabib di desa. Tidak heran, bapak selalu memberikan perhatian lebih kepada kami berdua untuk menjunjung tinggi rasa tolong-menolong antar sesama. Kegiatanku tidak terlalu banyak. Selain aku harus sekolah, aku juga dituntut untuk mengaji di salah satu kiai yang ada di desa ini. Beliau bernama Kiai Sukri, dikenal sebagai guru ngaji yang sangat sabar dan telaten di desa ini. Walaupun begitu, kedekatan antara bapak dan juga Kiai Sukri benar-benar sangat erat. Jika memang ada seorang pasien yang mendatangi rumah bapak dengan memiliki penyakit gaib, maka bapak dan Kiai Sukri yang akan menanganinya. Perawakan Kiai Sukri sama seperti Kang Waris. Bapak menceritakan jika Kiai Sukri sangat mirip dengan saudaranya yang telah meninggal dunia. Dia adalah Kang Waris. Karena itulah, bapak dan juga Kiai Sukri saling menjaga satu sama lain untuk melindungi desa. Keduanya dikenal sebagai sesepuh desa karena telah menolong banyak orang yang mengalami penyakit aneh seperti santet, kesurupan, guna-guna, dan lain sebagainya. Sore itu, aku pergi ke rumah Kiai Sukri untuk mengaji. Biasanya, aku mengaji ke tempat Kiai Sukri bersamaan dengan Mas Rahardian. Namun karena Mas Rahardian sedang sibuk dengan tugas sekolahnya, aku pun berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda yang bagian depannya terdapat sebuah ranjang kecil sebagai tempat penyimpanan tas. Jarak antara rumahku dengan Kiai Sukri tidak terlalu jauh, hanya saja aku sering menggunakan sepeda untuk mendatangi rumahnya. Sore itu, rumah Kiai Sukri tampak sepi. Tidak seperti biasanya, rumah Kiai Sukri benar-benar sangat sunyi dan tidak banyak anak-anak desa yang datang. Saat tiba di rumah Kiai Sukri, aku langsung meletakkan sepeda di dekat pohon yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempatku mengaji. Setelah itu, aku ambil tas yang berisi Al-Quran dan beberapa alat tulis yang biasanya aku gunakan tatkala ada pengajian tambahan dari Kiai Sukri. Dari luaran, aku mendengar suara merdu bacaan Al-Quran Kiai Sukri saat menguruk ngaji beberapa anak desa yang belum selesai. Aku segera masuk ke dalam dengan cara menundukkan sedikit badan sebagai bentuk penghormatanku terhadap guru. Assalamualaikum, ucapku dengan merendahkan nada suara agar tidak mengganggu Kiai Sukri.
Waalaikumsalam. Aisyah, kemari nak. Aku langsung menuju ke Kiai Sukri dan segera duduk di hadapannya, sembari membuka tas yang di dalamnya terdapat sebuah Al-Quran. Setelah aku mengambil Al-Quran, Kiai Sukri pun meminta kepadaku untuk membuka surah Al-Jin. Buka surah Al-Jin, nak? Al-Jin, Kiai? Iya, surat Al-Jin. Tapi Kiai, saya masih di juz 16, sedangkan Al-Jin itu kan juz ke-29. Buka saja, nak. Aku pun langsung membuka surat Al-Jin yang berada di juz ke-29. Entah mengapa, tidak seperti biasanya, Kiai Sukri memintaku untuk membacakan sebuah surat Al-Quran yang belum aku gapai ini. Setelah menemukan surat Al-Jin, aku pun menatap wajah Kiai Sukri. Dia kemudian memintaku untuk membaca surat tersebut. Akan tetapi, aku merasa ada yang tidak beres. Mengapa di belakangku sudah tidak ada orang sama sekali? Kemana semua anak-anak warga yang tadi bersamaku? Kiai, tadi mereka santri gaibku. Baca saja sekarang, nak. Jantungku mulai berdegup kencang. Keringat dingin mulai keluar secara perlahan-lahan. Jari jemariku ikut bergetar tatkala Kiai Sukri baru mengungkapkan bahwa hari ini tidak ada pengajian khusus kecuali aku dan para santri-santri gaibnya. Aku baru ingat jika ini adalah bulan Suro, bulan di mana para jin bertebaran di seluruh penjuru desa. Entah karena memang ini adalah hari raya bagi mereka semua, namun aku sendiri percaya bahwa Kiai Sukri memiliki maksud tertentu agar aku bisa hadir di rumahnya. Aku pun memberanikan diri untuk membacakan surat Al-Jin ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Entah mengapa, aku merasa leherku terasa berat, batinku terasa tidak nyaman tatkala membacakan surat ini di hadapan Kiai Sukri. Tanganku juga tidak berhenti untuk bergetar. Aku seperti dikelilingi oleh orang-orang yang tak kasat mata, namun aku tetap untuk menyelesaikan bacaan tersebut dengan membacanya dari ayat per ayat. Mataku masih tertuju pada mushaf Al-Quran yang diletakkan di atas meja. Akan tetapi, ada yang merasa aneh saat itu. Aku mendengar tarikan nafas berat dari Kiai Sukri. Beliau seperti merasakan beban yang berat di tubuhnya. Tatkala aku membacakan ayat ketiga dari surat ini, tiba-tiba angin dari luaran berhembus dengan kencang hingga memberikan getaran hebat terhadap jendela rumah Kiai Sukri. Aku mencoba menghentikan bacaan tersebut karena merasa sedikit takut. Belum lagi dengan batinku yang merasa bahwa ruangan ini begitu sempit. Rasanya aku benar-benar mulai merasakan banyaknya keberadaan orang-orang yang tidak terlihat yang sudah duduk di sekitaranku. Kiai Sukri mengetuk meja dengan menggunakan jari telunjuknya, seperti memberikan tanda untuk diteruskannya bacaan Al-Quran tersebut. Aku kembali menundukkan wajahku dan memfokuskan diri untuk menyelesaikan ayat demi ayat dari surat ini. Entah apa tujuan dan maksud dari Kiai Sukri untuk memintaku membacakan surat ini. Akan tetapi, surat ini benar-benar bukan surat biasa yang aku baca tatkala dalam keadaan seperti ini. Sudah 4 ayat yang kubaca dari surat ini, punggungku merasa sangat pegal, leherku terasa berat, seperti ada yang meletakkan tangan dan menekannya di leherku dengan kencang. Kiai Sukri masih memandangiku. Ia terus memintaku untuk membacakan ayat selanjutnya. Mungkin beberapa ayat lagi Kiai Sukri akan menyuruhku untuk membacakannya. Gelagat dari jari jemari Kiai Sukri kembali memberikan tanda dengan cara mengetukkan jari telunjuknya di atas meja. Lanjutkan, nak. Aku menghela nafas jenak. Di luaran langit tampak gelap. Malam ini bisa jadi akan turun hujan deras. Seperti biasa setiap bulan Suro, desaku selalu mendapati hawa mendung yang datang secara tiba-tiba. Cuaca seperti menyatu dengan adat yang telah dibiasakan di desa ini. Bulan yang dianggap sangat sakral pasti memberikan sebuah pertanda dan pembeda dari bulan-bulan lainnya. Kiai Sukri memintaku untuk kembali melanjutkan bacaannya. Akan tetapi, surat ini sangat berefek besar denganku. Lanjutkan, nak.
Dan ketika ayat ke-6 aku bacakan, annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka, jin, menjadikan mereka, yaitu manusia, bertambah sesat. Tiba-tiba, Kyai Sukri terbangun dari duduknya. Beliau kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang begitu membuatku merinding karenanya. Assalamualaikum para danyang. Aku pun perlahan menengok ke arah belakang. Hawa merindingnya begitu kuat. Baru kali ini, aku merasakan hawa merinding yang begitu jelas. Seluruh tubuhku tampak bergetar tatkala mendapati sebuah bayangan hitam yang berada di dekat pintu masuk rumah Kyai Sukri. Kyai, itu siapa? Kyai Sukri hanya terdiam. Ia tak menjawab pertanyaanku. Aku pun segera bangkit dari tempat dudukku dan berlindung tepat di belakang tubuh Kyai Sukri. Disitulah terjadilah sebuah obrolan batin antara Kyai Sukri dengan sosok bayangan hitam yang tidak terlihat bentukan wajah dan tubuhnya. Hanya terlihat bayangan hitam yang memanjang dan mengeluarkan hawa merinding yang menakutkan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Tanya Kyai Sukri kepada sosok bayangan hitam tersebut. Aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berlindung di balik tubuh Kyai Sukri. Terlihat dari beberapa gerakan tangan Kyai Sukri yang meminta kepada makhluk tersebut untuk segera meninggalkan tempatnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, bayangan hitam itu menghilang, tepat di saat langit kembali menampakkan kecerahannya. Mendung yang tiba-tiba menyelimuti desa ini langsung menghilang bersamaan dengan kaburnya sosok hitam kiriman tersebut. Aisyah, iya Kyai, beritahu bapakmu. Beberapa hari ke depan, ada salah seorang warga yang terserang penyakit kiriman gaib. Baik Kyai, saya akan sampaikan ini kepada bapak saya. Kyai Sukri mengangguk paham. Ia kemudian mempersilahkan kepadaku untuk pulang. Padahal, aku sendiri ingin menanyakan terkait apa tujuan dirinya. Memintaku untuk membacakan surah Al-Jin hanya dengan ayat ke-6 saja. Mungkinkah ayat yang aku bacakan seperti memberikan pertanda bahwa akan ada sebuah serangan di desa ini? Kyai Sukri memang dikenal sangat penutup oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, kecuali kepada bapakku. Beliau sangat terbuka akan hal-hal yang selama ini ia sembunyikan di hadapan para warga. Karena menurut bapak, hanya dirinya lah yang mampu mengerti maksud dan tujuan dari Kyai Sukri, serta hal-hal yang ia ketahui terkait dengan dunia tak kasat mata. Bapak mampu menyeimbangkan obrolannya. Malam harinya, aku sampaikan pesan ini kepada bapak. Kebetulan saat itu, ibu dan bapak sedang membicarakan sesuatu terkait dengan kedatangan Mas Krishna dan Raden Surapto yang nantinya akan berkunjung ke rumahnya. Saat dimana bapak dan juga ibu sedang membicarakan terkait dengan kejadian masa lalunya, aku pun berencana untuk bergabung dan ikut dalam obrolan tersebut. Akan tetapi, bapak yang memang sudah mengetahui maksud dan tujuanku, dia pun segera menanyakan pesan yang disampaikan oleh Kyai Sukri kepadanya. Ada pesan dari Kyai Sukri? Tanya bapak. Aku mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan yang diarahkan kepada bapak kepadaku. Bapak pun menyuruhku untuk masuk dan duduk tepat di sampingnya, sembari memintaku untuk menceritakan pesan yang diberikan oleh Kyai Sukri untuk bapaknya. Kata Kyai Sukri, beberapa hari ke depan, ada salah seorang warga yang terserang penyakit kiriman gaib. Tadi, aku baru saja mendapatkan kejadian aneh di rumah Kyai Sukri. Kejadian aneh? Aku disuruh oleh Kyai Sukri untuk membacakan surat Al-Jin hanya sampai ayat ke-6. Pikirku, Kyai Sukri ingin memintaku untuk segera menghatamkannya. Akan tetapi, ternyata ada sesuatu yang membuatku takut. Bapak dan ibu mencoba untuk menyimak semua pembicaraanku dengan baik. Tampaknya, pesan yang disampaikan oleh Kyai Sukri benar-benar tidak main-main. Bisa saja, pesan ini adalah sebuah peringatan untuk Kyai Sukri dan Bapak
terkait orang-orang yang tidak menyukainya untuk menjaga desa ini. Apa itu? Saat aku menyelesaikan ayat ke-6, tiba-tiba Kyai Sukri langsung terbangun, Pak, dari duduknya dan mengucapkan salam kepada sesuatu, Pak. Padahal di situ hanya ada aku dan juga Kyai Sukri. Dan memang benar, saat aku membalikkan badan, aku melihat ada sosok bayangan hitam yang berada di hadapan pintu, kataku menyampaikan. Bersamaan dengan aku menceritakan hal tersebut, tiba-tiba Mas Rahardian langsung masuk ke kamar. Dia langsung berteriak, "Pak, Bu, kambingnya mati!" Ibu langsung menatap ke arah bapak. Sepertinya mereka berdua mengetahui hal janggal yang baru saja terjadi kepada keluarganya saat ini. Bapak dan ibu segera keluar dari kamar, disusul olehku dan juga Mas Rahardian. Kami berdua pun langsung melihat hal aneh yang baru saja menimpa kepada kambing kami, di mana di bagian perutnya sudah terburai hingga organ bagian dalamnya terlihat. Bapak pun menyuruh kepada ibu untuk mengambil garam dapur. Yang ditakutkan bapak, kambing miliknya mati karena terkena hewan buas atau ular atau sejenis hewan lainnya yang mampu merobekkan perut kambing dengan cara yang mengenaskan. Setelah menyerahkan garam kepada bapak pun segera menaburkan garam tersebut ke sekitaran kandang sembari membaca sesuatu dari mulutnya. Lalu dia kembali ke tempat kami sembari mengucapkan sesuatu. Kyai Sukri benar. Orang yang menyerang salah satu warga desa ini bukan orang sembarangan. Jelas Bapak. Apakah dia dari keluarga Brotoseno? Bukan. Dia berasal dari timur. Jengges? Bapak mengangguk, membenarkan jawaban yang dilontarkan oleh ibu kepadanya. Jengges. Tidak seperti biasanya. Aku dan Mas Rahardian hanya termenung dan bertanya-tanya terkait apa yang sedang mereka bahas saat itu. Bahkan untuk seusia Mas Rahardian pun, dia masih belum mengetahui apa yang dipikirkan oleh bapak dan juga ibu. Alhasil, bapak pun menyuruh kepada kami semua untuk segera masuk ke dalam. Entah karena ada sesuatu yang disembunyikan olehnya, atau memang karena ada ketakutan dalam dirinya sendiri. Tepat di pagi hari, bapak dan ibu segera membereskan rumah. Tidak seperti biasanya, mereka berdua benar-benar membereskan hampir seisi rumah. Katanya, akan ada saudara lama yang akan datang untuk memberitahu terkait peninggalan Trah yang selama ini disembunyikan. Mereka pun menunggu sembari menyiapkan segalanya. Aku dan Mas Rahardian diminta untuk menyiapkan wedang dan juga makanan. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu. Jadi, aku dan juga Mas Rahardian membantu bapak dan juga ibu untuk menyambut saudara lama yang selama hampir 15 tahun lebih tidak pernah bertemu. Aku sendiri penasaran, siapa mereka ini? Mengapa mereka berdua sangat penting sekali sampai-sampai bapak dan juga ibu menyiapkan dan merapikan rumah hanya untuk menyambut saudara-saudaranya? Tidak berselang lama, datanglah dua orang pria dengan pakaian yang sangat rapih. Keduanya seperti berasal dari kerajaan terdahulu dengan desain pakaian yang klasik dan terlihat mahal. Assalamualaikum, Arto, Esa, ucap salah satu dari kedua orang pria tersebut. Waalaikumsalam, Mas Krishna, Kang Mas Suropto, jawab bapak. Keduanya ternyata bernama Mas Krishna dan juga Raden Suropto. Waktu kecil, aku dan juga Mas Rahardian sering diceritakan terkait dua orang ini. Mereka berdua adalah orang-orang yang selamat dan berhasil melakukan pati obor atau memutuskan ikatan saudara dengan keluarganya masing-masing, yaitu keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Diketahui, Mas Krishna melarikan diri di sebuah tempat yang lokasinya berada di bagian barat, sedangkan Raden Suropto, dia melarikan diri ke sebuah tempat yang disebut sebagai Siti Pangaliran atau sebuah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki niat jahat. Kata ibu, Siti Pangaliran itu adalah lautan bagi mereka yang memiliki niat jahat untuk memasukinya. Karena itulah Raden Suropto aman pasca serangan dari Nyi Priketek di 15 tahun sebelumnya yang dipimpin langsung oleh Raden Angkoro. Kedatangan dua orang saudara dari ibu ini benar-benar sangat membuat bapak dan juga ibu merasa takjub sekaligus bahagia.
Keduanya benar-benar sangat tidak menyangka akan bertemu kembali setelah tragedi mengerikan yang menimpa beberapa orang-orangnya. Memori yang menyakitkan itu masih tersimpan rapih dalam benak bapak dan juga ibu. Keduanya masih belum bisa melupakan mimpi buruk yang terjadi dalam kehidupannya hanya demi mendapatkan seorang bayi yang disinyalir sebagai kunci utama untuk menyelesaikan mimpi ketek tersebut. "Jadi, ini yang namanya Aisyah?" tanya Mas Krishna kepadaku. Aku hanya mengangguk sembari melontarkan senyumanku kepadanya. Mas Krishna berbalik memberikan senyuman hangatnya kepadaku. Lalu, tidak berselang lama, dia memelukku sembari meneteskan air matanya. "Syukurlah kau selamat, nak." Aku terperanjat saat Mas Krishna memelukku. Ia seperti baru pertama kali menemui saudaranya dan melepaskan dahaga rindunya dengan orang yang begitu dinanti-nantinya. 15 tahun sudah ngipri ketek berlalu. Hanya kami bertiga yang selamat. Sisanya, ucap bapak sembari mengingat-ingat kejadian di masa lalu yang membuatnya sedikit terharu. Mas Krishna pun melepaskan pelukannya. Kali ini ia memeluk Mas Rahardian. Dia seperti rindu dengan seorang pria yang mungkin saja akan menjadi penerus dari terah yang telah ditentukan. "Kamu harus menjaga keluargamu, Den Bagus. Hanya kalian berdua yang masih tersisa. Sisanya belum bisa ditemukan semenjak terjadinya babat peteng, yaitu tragedi Pati Obor pada zaman penjajahan Belanda dulu." Babat peteng. Mas Krishna juga segera memeluk ibuku dengan erat. Wajar saja, keduanya adalah saudara kandung yang sudah lama tidak bertemu. Dari banyaknya saudara dari Mas Krishna dan juga ibu, hanya mereka berdua yang masih hidup saat ini. Sisanya sudah gugur. Setelah melepaskan dahaga rindu, Mas Krishna dan juga Raden Surapto pun meminta kepada bapak untuk menceritakan kejadian-kejadian yang selama ini belum diketahuinya. Alhasil, bapak dan ibu pun menceritakan secara detail. Hari itu, aku menjadi tahu mengapa aku dan juga Mas Rahardian sangat istimewa di mata mereka. Ternyata, hal ini disebabkan oleh garis terah yang kita miliki. Setelah menceritakan panjang lebar terkait perjalanan bapak dan juga ibu untuk bisa selamat dari kejaran Raden Angkoro, Mas Krishna pun menyerahkan sebuah manuskrip yang mana berisi tentang keturunan-keturunan yang masih utuh dan asli sebelum terjadinya Pati Obor. Ternyata, dari keturunan tersebut tertulis juga garis keturunan yang lain dan mengarahkan langsung kepada garis keturunan bapak. Ibu sempat terperanjat saat mengetahui jika garis keturunan bapak masih terhubung dengan garis keturunan ibu dari Wareng atau keturunan garis kelima, di mana Wareng dari ibu masih memiliki saudara dekat dengan bapak. Di situ juga tertera garis keturunan yang berasal dari bapak, seperti Raden Kuncoro, dan juga mengarahkan nantinya kepada Nyi Ratih. Manuskrip terah yang dibawa oleh Mas Krishna juga sedikit membongkar terkait keluarga Brotoseno. Dalam manuskrip tersebut, terdapat beberapa keturunan dari keluarga Brotoseno yang tidak dianggap karena berasal dari selir. Wajar saja jika Raden Jogopati masih bersaudaraan dengan Raden Angkoro, walaupun yang membedakan adalah mereka berdua bukan saudara dari satu garis keturunan yang seimbang. Mas Krishna menjelaskan jika Raden Surapto adalah satu-satunya dari keluarga Brotoseno yang asli setelah Raden Angkoro, sisanya mereka semua berasal dari jalur lain. Dia juga menceritakan jika semua keturunan dari ibu berlarian ke arah barat saat tragedi Pati Obor itu berlangsung. Sedangkan untuk garis keturunan bapak, Mas Krishna menyebutkan jika semua garis keturunan bapak berasal dari daerah utara. Namun ternyata ada satu sisi di mana bapak sendiri tidak mengetahui akan tragedi masa lalu yang sama menimpa kepada garis keturunan ibu. Garis keturunan Mbak Esa memang sangat mengerikan. Akan tetapi, garis keturunanmu lebih mengerikan, Mas Arto, ucap Mas Krishna. Garis terahku? Garis terahmu hampir sama seperti Mbak Esa. Yang membedakan hanyalah satu. Tatkala seluruh garis keturunan Mbak Esa memisahkan diri karena tekanan Belanda. Namun, garis keturunanmu memiliki banyak pembelot atau pemberontak yang akhirnya menjadikan permusuhan antara satu garis keturunan yang satu dengan keturunan yang lain.
Bapak baru mengetahui cerita semacam ini. Mungkin Mas Krishna adalah salah seorang yang mengetahui banyak terkait cerita semacam ini. Buktinya, ia mengetahui sedikit latar belakang terah yang dimiliki oleh Bapak. Terah ini disebut sebagai garis keturunan yang menyangkut kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Mas Krishna terdiam sejenak. Ia sepertinya ingin menjelaskan sebuah fakta yang belum diketahui oleh keluargaku. Jika Mbak Esa memiliki keturunan yang memiliki pembelot dengan berambisi melakukan ngipri ketek, akan tetapi garis keturunanmu tidak semuanya berada di utara. Sebagian mereka berkembang di timur. Bapak dan Ibu terdiam. Ia kembali menyimak kalimat yang akan dibicarakan oleh Mas Krishna terkait terah yang berasal dari timur. Apa maksudnya, Mas? Mengapa ada sebagian yang mengarah ke timur? Mereka yang berada di timur berkeinginan untuk menumpaskan orang-orang yang terlahir di utara. Kau berada di utara, Mas, dan mereka terkenal dengan sesuatu yang mematikan dan lebih mengerikan dari kami yang berada di barat. Aku sendiri baru mengetahui hal semacam ini. Mengapa orang-orang terdahulu memiliki sebuah garis keturunan yang sangat mengerikan? Aku kira hanya ibu saja yang memiliki sebuah garis keturunan yang mampu membuat tragedi ngipri ketek. Ternyata aku salah. Mereka dikenal sebagai pengatur danyang, penggerak roda pemerintahan, dan kekuatan yang mereka gunakan adalah jengges. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Restu Wiratmaja. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.